Kejadian 31:1-55, ILT 3, dan dia mendengar perkataan anak-anak lelaki Laban yang mengatakan, Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita. Dan dari apa yang ada pada ayah kita dia telah membangun kemuliaannya. Yakub melihat wajah Laban, dan sungguh, dia tidak lagi seperti hari-hari yang lalu terhadapnya. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yakub, pulanglah kembali ke negeri leluhurmu, dan kepada kaum keluargamu dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu, Yakub menyuruh dan memanggil Rahel serta Lea untuk ke padang, ke tempat kawanan dombanya, dan dia berkata kepada mereka, Aku memerhatikan wajah ayahmu, bahwa dia tidak lagi seperti hari-hari yang lalu terhadapku, tetapi Elohim ayahku menyertai aku. Dan kamu sendiri sudah mengetahui bahwa aku telah bekerja dengan segenap tenagaku pada ayahmu. Namun ayahmu telah mengolok-olok aku, dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Elohim tidak membiarkan dia untuk berbuat jahat kepadaku. Apabila dia berkata bahwa yang coreng-coreng akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak yang coreng-coreng, dan apabila dia berkata begini, yang belang-belang akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak yang belang-belang. Demikianlah Elohim telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Dan terjadilah, pada saat kawanan domba itu berkelamin, maka aku mengangkat mataku dan melihat di dalam mimpi, dan tampaklah para pejantan yang menjantani kawanan domba itu belang-belang, coreng-coreng, dan bintik-bintik. Juga malaikat Elohim berkata kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Dan aku menjawab, inilah aku. Lalu dia berkata, sekarang, angkatlah matamu dan lihatlah. Seluruh pejantan yang menjantani kawanan domba itu adalah yang belang-belang, coreng-coreng, dan bintik-bintik, sebab aku telah melihat semua yang telah Laban perbuat kepadamu. Akulah Elohim yang di Betel, tempat engkau telah mengurapi sebuah tugu yang di sana engkau telah bersumpah sebuah sumpah kepadaku. Sekarang bangkitlah, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah kembali ke negeri kelahiranmu. Lalu Rahel dan Lea menjawab dan berkata kepadanya, Apakah masih ada bagi kami bagian atau warisan dalam rumah ayah kami? Bukankah kami telah dianggap orang asing baginya karena dia telah menjual kami dan dia juga benar-benar telah melahap uang kami habis-habisan? Oleh karena segala kekayaan yang telah Elohim ambil dari ayah kami itu adalah milik kami dan anak-anak kami, maka sekarang segala yang telah Elohim firmankan kepadamu, perbuatlah itu. Lalu bangunlah Yakub, dan dia menaikkan anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta-unta. Dan dia menggiring seluruh ternaknya dan semua barangnya yang telah dia kumpulkan, yaitu ternak perolehannya yang telah dia kumpulkan di Padan Aram, untuk pergi kepada Ishak, ayahnya, di tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi untuk mengguntingi bulu kawanan dombanya. Dan Rahel telah mencuri terafim kepunyaan ayahnya. Dan Yakub mengelabui hati Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa dia melarikan diri. Maka dia melarikan diri, dia dan segala yang ia miliki. Dan dia bangun, dan menyeberangi sungai dan mengarahkan pandangannya ke arah pegunungan Gilead. Dan pada hari ketiga dikabarkanlah kepada Laban bahwa Yakub telah melarikan diri. Maka dia membawa saudara-saudaranya bersamanya.
Dan dia mengejarnya 7 hari perjalanan jauhnya dan dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Dan pada waktu malam, Elohim datang dalam mimpi kepada Laban, orang Aram itu, dan berfirman kepadanya, "Berhati-hatilah, supaya engkau jangan berbicara dari baik hingga jahat kepada Yakub." Lalu Laban datang menjumpai Yakub, dan Yakub telah mendirikan kemahnya di atas gunung. Demikian pula Laban dan saudara-saudaranya telah mendirikannya di atas pegunungan Gilead. Dan Laban berkata kepada Yakub, "Apakah yang telah engkau perbuat, sehingga kamu mengelabui hatiku dan membawa anak-anak perempuanku bagaikan yang ditawan oleh pedang? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengelabui aku, dan tidak memberitahu kepadaku supaya aku dapat menghantarkan engkau dengan sukacita dan dengan nyanyian, dengan tamborin dan dengan harpa? Dan engkau tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk mencium anak-anak lelakiku dan anak-anak perempuanku. Sekarang, dengan berbuat demikian engkau telah melakukan kebodohan. Sebenarnya ada kuasa di tanganku untuk berbuat keras kepadamu, tetapi Elohim ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam dengan mengatakan, berhati-hatilah engkau, supaya engkau jangan berbicara dengan Yakub dari baik hingga jahat. Dan sekarang, engkau telah benar-benar pergi karena benar-benar merindukan rumah ayahmu, tetapi mengapa engkau mencuri ilah-ilahku?" Lalu Yakub menjawab dan berkata kepada Laban, "Sebab aku takut, karena aku kira, jangan-jangan engkau akan memisahkan dengan paksa anak-anak perempuanmu daripadaku. Pada siapa saja engkau menemui ilah-ilahmu itu, janganlah dia hidup lagi. Di hadapan saudara-saudara kita, periksalah olehmu apakah ada denganku, lalu ambillah bagimu." Namun, Yakub tidak mengetahui bahwa Rahel telah mencurinya. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub, dan ke dalam kemah Lea, dan ke dalam kemah kedua wanita pelayan itu, tetapi dia tidak menemukannya. Dan dia keluar dari kemah Lea, dan masuk ke dalam kemah Rahel. Namun Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana unta, dan duduklah dia di atasnya. Dan Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Biarlah tidak ada kemarahan di mata tuanku, bahwa aku tidak dapat bangun berdiri di hadapanmu karena yang biasa pada wanita sedang terjadi padaku." Dan Laban mencari, tetapi dia tidak menemukan terafim itu. Lalu, marahlah Yakub dan dia bertengkar dengan Laban. Yakub menjawab dan berkata kepada Laban, "Apakah pelanggaranku, apakah dosaku sehingga engkau memburu aku? Sebab, engkau telah menggeledah segala barangku, apakah engkau telah menemukan semua barang rumahmu itu? Letakkanlah di sini, di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengambil keputusan mengenai kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba betina dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan yang jantan dari kawanan dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas aku tidak pernah membawanya kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Engkau selalu menuntutnya dari tanganku. Aku telah diperdaya waktu siang, dan aku telah diperdaya waktu malam. Aku ini, pada siang hari, panas telah memakanku sampai kering, dan pada malam hari, kedinginan, dan tidurku pergi menjauh dari mataku. Inilah milikku selama 20 tahun berada di rumahmu.
Aku telah bekerja padamu 14 tahun demi kedua anak perempuanmu dan 6 tahun demi kawanan dombamu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Elohim ayahku, Elohim Abraham dan yang ditakuti oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan kosong. Elohim telah memerhatikan kesengsaraanku dan jerih payah tanganku dan Dia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Dan Laban menjawab dan berkata kepada Yakub, anak-anak perempuan adalah anakku. Dan anak-anak lelaki adalah anakku, dan kawanan domba adalah kawanan dombaku. Bahkan semua yang engkau lihat, itu adalah milikku, maka apakah yang harus aku perbuat pada hari ini terhadap anak-anak perempuanku, atau terhadap anak-anak lelaki mereka yang telah mereka lahirkan? Karena itu sekarang, marilah kita mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, agar hal itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Lalu Yakub mengambil sebuah batu, dan dia mendirikannya sebagai tugu. Dan Yakub berkata kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu-batu. Dan mereka mengambil batu-batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Dan Laban menyebutnya Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menyebutnya Galet. Lalu berkatalah Laban, pada hari ini, timbunan batu ini menjadi saksi antara aku dan engkau. Itulah sebabnya, dia menyebut namanya Galet, atau Misfah, karena dia berkata, biarlah Yahweh mengawasi engkau dan aku, ketika kita saling tersembunyi seorang terhadap yang lain. Jika engkau menyengsarakan anak-anak perempuanku ini, atau mengambil istri-istri lain di samping anak-anakku, walaupun tidak ada orang bersama-sama dengan kita, lihatlah, Elohim adalah saksi antara aku dan engkau. Dan Laban berkata kepada Yakub, lihatlah timbunan batu ini, dan lihatlah tugu yang telah kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu ini menjadi saksi dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini hingga kepadamu, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini untuk yang jahat terhadapku. Biarlah Elohim Abraham dan Elohim Nahor menjadi hakim di antara kita, yaitu Elohim ayah mereka. Lalu Yakub bersumpah demi yang ditakuti oleh Ishak, ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan kurban di gunung itu, dan memanggil saudara-saudaranya untuk makan roti. Lalu mereka makan roti serta bermalam di gunung itu. Dan Laban bangun pagi-pagi sekali, lalu mencium cucu-cucunya dan anak-anak perempuannya serta memberkati mereka. Selanjutnya Laban berangkat dan kembali ke tempat tinggalnya.